Pernahkah kalian membayangkan, satu kesalahan kecil, satu jari yang terpeleset di layar ponsel yang retak, bisa mengubah takdir hidup seseorang selamanya? Inilah yang dialami Jaka, seorang penjual gorengan pinggir jalan yang nasibnya berubah total hanya karena salah kirim pesan singkat. Niat hati ingin mengabari ibunya yang sedang sakit, pesan itu justru nyasar ke nomor pribadi seorang CEO wanita paling dingin dan paling kaya di Jakarta. Siapa sangka, pesan yang dikira dari admin all shop itu justru menjadi awal kisah cinta paling manis, paling menggemaskan, dan paling tidak masuk akal yang pernah ada. Selamat datang di kanal Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh kejutan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah. Saya doakan, bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, semoga Tuhan limpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin, amin ya robbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana saja? Siapa tahu doa kita bisa terkabul bersama-sama dengan kehendak Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai kisah inspiratif ini. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya, seolah ingin membakar aspal hitam di kawasan bisnis Sudirman. Di sebuah gang sempit yang dikenal dengan sebutan Pojok Lapar, tepat di belakang gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, seorang pemuda bernama Jaka sedang bertarung dengan asap dan minyak panas. Wajahnya yang sebenarnya tampan tertutup jelaga tipis dan keringat yang bercucuran. Tangan kanannya cekatan membolak-balik bakwan dan pisang di dalam wajan penggorengan yang mendesis, sementara tangan kirinya sibuk mengipas-ngipas agar bara api kompor tetap stabil. Jaka bukan sekadar penjual gorengan biasa. Di tengah riuh rendah suara klakson dan teriakan pedagang lain, ia selalu punya cara untuk tersenyum. Sambil meniriskan gorengan yang warnanya kuning keemasan, ia bergumam pelan pada adonan tepungnya, seolah benda mati itu adalah teman bicaranya. Ayo matang yang cantik ya, biar yang beli senang, biar ibu di rumah bisa beli obat, bisik Jaka penuh harap. Seorang bapak ojek online yang sedang antre menyahut, "Woi Jak, jangan diajak ngobrol mulu tuh bakwan, keburu garing. Buruan, perut saya sudah konser nih." Jaka tertawa renyah, "Siap Pak Bos." Tenang saja, bakwan buatan Jaka ini ada bumbu rahasianya. Bumbu cinta dan doa ibu, dijamin kenyang sampai malam. Jaka membungkus gorengan itu dengan kertas koran bekas, menyerahkannya dengan dua tangan, sebuah sopan santun yang jarang ditemui di jalanan keras ibu kota. Meski lelah dan kakinya pegal berdiri sejak subuh, Jaka tidak pernah mengeluh. Di benaknya hanya ada satu tujuan, yaitu mengumpulkan uang receh demi receh untuk biaya berobat ibunya yang sedang terbaring lemah di kontrakan sempit mereka. Baginya, setiap tetes minyak adalah harapan, dan setiap pembeli adalah malaikat penolong. Namun, kontras yang sangat tajam terjadi hanya berjarak beberapa ratus meter di atas kepala Jaka. Tepatnya di lantai 20 gedung Mahardika yang mewah. Di sana, suhu udara terasa membekukan tulang karena pendingin ruangan yang diputar maksimal. Di balik meja kerja yang terbuat dari kayu jati mahal, duduklah Azalia. Seorang wanita muda yang kecantikannya luar biasa, namun tatapan matanya setajam elang dan sedingin es. Azalia adalah pemimpin tertinggi di gedung itu. Hartanya melimpah, mobil mewahnya berderet, dan ratusan karyawan tunduk padanya. Tapi hari itu, wajah Azalia tampak murung. Ia menatap tumpukan dokumen investasi di depannya dengan tatapan kosong. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, bahkan tidak ada kehidupan di wajah cantiknya. Pintu ruangannya diketuk pelan. Sekretarisnya masuk dengan gemetar, takut salah bicara. "Maaf Bu Azalia, ini jadwal rapat direksi 10 menit lagi." Azalia bahkan tidak menoleh. Ia menjawab dengan nada datar tanpa emosi, "Batalkan. Saya sedang tidak ingin melihat wajah-wajah munafik itu. Bilang saya sakit. Keluar." Sekretaris itu buru-buru menutup pintu, meninggalkan Azalia kembali dalam kesunyian yang mencekam. Azalia memutar kursi kerjanya, menatap keluar jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Ia melihat ribuan orang di bawah sana seperti semut. Ia punya segalanya yang diimpikan orang banyak, tapi hatinya terasa seperti ruang hampa udara. Kosong, sepi, dan gelap. Ia merindukan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa itu. Mungkin sebuah kehangatan,
Atau mungkin sebuah ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan lembaran saham. Sungguh dua dunia yang bertolak belakang. Di bawah sana, Jaka yang miskin harta tapi kaya akan senyuman dan harapan. Di atas sini, Azalia yang bergelimang harta tapi miskin kebahagiaan. Tidak ada yang menyangka bahwa takdir sedang merajut benang merah yang akan menarik paksa dua kutub berbeda ini untuk bertabrakan dalam sebuah insiden kecil yang konyol. Matahari perlahan mulai condong ke barat, mengubah langit Jakarta menjadi jingga kemerahan yang kusam tertutup polusi. Di sudut sempit pojok lapar, keramaian pembeli mulai sedikit surut. Jaka memanfaatkan momen langka itu untuk beristirahat sejenak. Ia duduk di sebuah dingklik, kursi kayu kecil yang sudah reot, sambil merogoh saku celananya yang penuh dengan noda tepung dan aroma bumbu. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena kelelahan seharian berdiri, Jaka mengeluarkan gumpalan uang kertas ribuan dan recehan logam. Ia mulai menghitungnya satu persatu, merapikan uang kertas yang lecek dan berbau minyak itu di atas lututnya dengan sangat hati-hati. 10.000, 20.000, 25, 30.000. Jaka menghela napas panjang, berat sekali rasanya dada ini. Uang segitu hanya cukup untuk membeli beras dan tempe untuk makan malam. Sama sekali belum cukup untuk menebus resep obat ibunya yang habis hari ini. Rasa bersalah seketika menyergap dadanya. Ia merasa gagal menjadi anak yang bisa diandalkan. Jaka kemudian merogoh saku lainnya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran lama yang kondisinya sangat memprihatinkan. Layarnya retak parah bagaikan sarang laba-laba. Bahkan ada bagian pojok kaca layarnya yang sudah hilang dan diikat karet gelang agar baterainya tidak copot. Inilah satu-satunya harta elektronik Jaka. Namun, ponsel tua ini punya penyakit menahun yang sering bikin Jaka emosi, yaitu penyakit ghost alias layar sentuh yang suka error dan memencet-mencet sendiri seolah ada hantu iseng yang memainkannya. Niat hati Jaka ingin mengirim pesan ke kontak yang ia namai, "Ibuku sayang," untuk memberi kabar sekaligus meminta maaf. Jari jempol Jaka yang kasar sudah bersiap menekan nama ibunya di aplikasi pesan hijau. Namun, takdir rupanya punya rencana lain yang lebih nakal. Tepat saat jempolnya mendarat, layar ponsel itu berkedip-kedip error. Kursornya melompat lincah ke kontak di bawah nama ibunya. Kontak itu adalah nomor tanpa nama, sebuah nomor kosong yang entah kapan pernah Jaka simpan, mungkin dari grup jual beli barang bekas bertahun-tahun lalu yang tidak pernah ia hapus. Tanpa Jaka sadari karena layar ponselnya yang buram dan setengah bagiannya sudah menghitam alias tompel, ia masuk ke ruang obrolan nomor asing tersebut. Jaka tidak mengecek ulang nama penerimanya, karena matanya sudah berkaca-kaca menahan tangis. Jari-jarinya menari pelan di atas papan ketik virtual yang lambat merespons, menuangkan kesedihan yang ia pendam sendirian. "Bu, maaf Jaka baru dapat 30.000 hari ini. Dagangan sepi banget karena banyak saingan. Ibu sabar ya, tolong tahan dulu sakitnya sebentar lagi. Jaka janji akan kerja lebih keras lagi besok. Jaka janji ibu pasti sembuh. Maafin Jaka ya, Bu, Jaka belum bisa jadi anak yang berguna." Setelah kalimat sendu itu terketik, Jaka menambahkan sentuhan terakhir. Ia memilih sebuah stiker gambar kucing kartun jelek yang sedang menangis terseduh-seduh sampai air matanya banjir. Itu adalah stiker andalan Jaka untuk menunjukkan betapa kacaunya perasaannya saat ini, namun dengan cara yang sedikit konyol agar ibunya tidak terlalu khawatir. Dengan sekali tekan, tombol kirim pun disentuh. Pesan itu meluncur cepat melalui sinyal internet, terbang menembus dinding beton, naik ke atas menara pemancar, dan mendarat tepat di sebuah ponsel canggih seharga motor yang tergeletak bisu di meja marmer di lantai 20 gedung sebelah. Jaka mengusap wajahnya yang kusut dan menyimpan kembali ponselnya ke saku. Sama sekali tidak menyadari bahwa pesan itu tidak sampai ke ibunya, melainkan nyasar ke kandang singa betina yang sedang terluka hatinya. Sementara itu, di lantai 20 gedung Mahardika, suasana hening begitu mencekam, seolah udara di ruangan itu ikut membeku karena suasana hati sang pemilik. Azalia menyandarkan punggungnya yang pegal ke kursi kulit yang harganya setara dengan sebuah mobil keluarga. Kepalanya berdenyut nyeri. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena kelelahan batin yang menumpuk. Baru saja ia membatalkan kontrak bernilai miliaran rupiah, karena kliennya bertindak tidak sopan, dan sekarang ia harus bersiap menghadapi amukan ayahnya nanti malam di rumah. Bagi Azalia, hidup ini seperti arena perang. Semua orang mendekatinya hanya karena dua hal, takut padanya atau menginginkan uangnya. Tidak ada yang benar-benar bertanya, apa kabar Azalia hari ini? Atau,
apakah kamu lelah? Semua hanya bertanya tentang profit, saham, dan target perusahaan. Di tengah lamunan suram itu, ponsel canggih di atas mejanya bergetar singkat. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Biasanya, Azalia tidak akan sudi melirik pesan dari nomor asing. Baginya, itu paling cuma penawaran pinjaman online atau pesan nyasar yang tidak penting. Namun, entah kekuatan magis apa yang menggerakkan tangannya sore itu, Azalia justru meraih benda pipi itu dan membuka kuncinya. Matanya yang lelah menyapu barisan kalimat di layar. Alisnya yang rapi perlahan berkerut. Bu, maaf Jaka baru dapat 30.000 hari ini. Jaka janji ibu pasti sembuh. Azalia tertegun. 30.000 rupiah? Nominal itu bahkan tidak cukup untuk membayar segelas kopi yang biasa ia minum setiap pagi. Bagi Azalia, uang segitu hanyalah recehan yang sering ia biarkan tercecer di dalam tas mewahnya. Tapi bagi si pengirim pesan ini, uang itu adalah nyawa. Ada nada keputusasaan yang begitu dalam, namun dibungkus dengan bakti seorang anak yang luar biasa tulus kepada ibunya. Lalu, pandangan Azalia jatuh pada stiker kucing menangis yang dikirimkan di akhir pesan. Gambar kucing kartun itu begitu konyol. Matanya bengkak dan air matanya mengalir deras seperti air terjun. Sungguh kontras dengan isi pesannya yang sedih. Melihat gambar itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Sudut bibir Azalia yang kaku perlahan tertarik ke atas. Senyuman tipis, sangat tipis, terukir di wajahnya yang biasanya sedingin pualam. Ada rasa hangat yang aneh menjalar di dada Azalia. Rasa hangat yang sudah lama sekali tidak ia rasakan. Ia merasa iri. Ya, seorang CEO kaya raya merasa iri pada orang asing yang hanya punya uang 30.000 ini. Ia iri karena si pengirim pesan punya seseorang yang begitu ia cintai dan ia perjuangkan. Sementara Azalia, ia punya segalanya, tapi ia merasa tidak punya siapa-siapa. Tanpa berpikir panjang dan melupakan gengsinya sebagai seorang bos besar, jemari lentik Azalia mulai menari di atas layar. Ia tidak ingin membalas sebagai CEO Mahardika Group. Ia ingin membalas sebagai manusia biasa yang tersentuh hatinya. Gak apa-apa, rezeki itu sudah ada yang atur. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Semangat ya, anak baik. Doa ibu itu tembus langit, pasti didengar Tuhan. Setelah menekan tombol kirim, Azalia meletakkan ponselnya di dada. Ia memejamkan mata, meresapi sisa-sisa kehangatan dari interaksi singkat itu. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ia merasa menjadi manusia yang berguna, bukan mesin pencetak uang. Ia tidak tahu siapa itu Jaka. Tapi satu hal yang pasti, pesan salah sambung itu telah berhasil melehkan sedikit es yang menyelimuti hati sang ratu bisnis. Di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, getaran ponsel di saku celana Jaka terasa seperti kejutan listrik. Jaka nyaris melompat dari dingklik kayunya. Ia buru-buru mengelap tangannya yang berminyak ke kain lap kumal yang tergantung di gerobak, lalu dengan hati-hati mengambil ponselnya. Matanya membelalak tak percaya. Pesan itu dibalas. Dan balasannya sungguh di luar dugaan. Begitu lembut dan menenangkan, jauh dari bayangan penagih utang atau penipu yang sering menghantui nomor-nomor rakyat kecil. Anak baik. Dua kata itu bergaung di kepala Jaka. Rasanya adem sekali, seperti disiram air es di tengah panasnya gurun pasir. Jaka tersenyum lebar, menampakkan deretan giginya yang putih. Dalam pikiran polosnya, ia langsung menyimpulkan bahwa si pengirim pesan ini pastilah seorang wanita karir biasa. Mungkin seorang admin toko online atau staf admin gudang yang nasibnya 11-12 dengan dirinya. Sama-sama pejuang rupiah yang sering dimarahi atasan dan pulang malam. Wah, si Mbak ini pasti orang baik. Mungkin dia lagi lembur juga kayak aku, gumam Jaka pelan. Tanpa ragu, Jaka membalas pesan itu. Sejak saat itulah, sebuah persahabatan online yang unik mulai terjalin di antara mereka. Ponsel Jaka yang layarnya retak itu kini menjadi benda paling berharga. Setiap ada waktu senggang di sela-sela menggoreng, Jaka pasti mengirimkan kabar. Bukan kabar penting, melainkan hal-hal receh yang ia temui di jalanan. Ia pernah memotret seekor kucing jalanan kurus yang sedang tidur pulas di atas sadel motor tukang ojek. Jaka mengirim foto itu dengan caption lucu. Lihat Mbak, simpus aja bisa tidur nyenyak walau gak punya kasur empuk. Kita jangan mau kalah ya, syukuri aja walau cuma tidur beralas tikar. Di seberang sana,
Di Menara Gading lantai 20, pesan sederhana itu menjadi oase bagi Azalia. Kalian bisa bayangkan, seorang CEO yang biasanya sibuk membaca grafik saham dan laporan keuangan yang rumit, kini diam-diam tersenyum sendiri di tengah rapat direksi hanya karena melihat foto kucing kampung. Azalia sering menyembunyikan ponselnya di bawah meja rapat, curi-curi pandang membaca celotehan Jaka. Azalia merasa menemukan dunia baru. Dunia Jaka begitu penuh warna dan kehidupan, sangat berbeda dengan dunianya yang monokrom dan kaku. Jaka sering mengirim foto langit senja yang kejinggaan di sela-sela gedung tinggi, sambil menulis, "Mbak Admin, lihat deh langitnya bagus banget. Hiburan gratis dari Tuhan buat kita yang dompetnya tipis." Membaca itu, Azalia tertampar. Ia punya apartemen dengan pemandangan langit paling mahal di Jakarta, tapi ia tidak pernah sekalipun meluangkan waktu untuk menikmatinya. Lewat mata Jaka, Azalia belajar melihat keindahan dalam kesederhanaan. Azalia pun mulai terbuka. Ia sering curhat, tentu saja dengan menyamarkan identitasnya. Ia mengeluh soal bos besarnya yang galak dan menuntut, padahal ia sedang membicarakan dirinya sendiri yang perfeksionis. "Bos, aku galak banget hari ini, Mas. Rasanya pengen resign tapi butuh duit," tulis Azalia dengan nada bercanda. Jaka membalas dengan semangat, "Sabar Mbak Admin. Anggap aja omelan bos itu kayak suara petasan, berisik tapi cuma sebentar. Yang penting kita kerja halal, biar berkah." Tanpa sadar, benih-benih kekaguman mulai tumbuh di hati Azalia. Ia jatuh cinta bukan pada rupa, karena ia belum pernah melihat wajah Jaka dengan jelas. Ia jatuh cinta pada kepribadian itu. Pada cara Jaka menertawakan kesulitan, pada cara Jaka menghargai hal-hal kecil, dan pada ketulusan Jaka yang mampu membuat hati Azalia yang beku perlahan mencair. Azalia sadar, ia tidak lagi kesepian. Ada seorang sahabat di seberang sana, seorang penjual gorengan yang tanpa sengaja telah menjadi pelita di hidupnya yang gelap. Sore itu, hujan deras mengguyur Jakarta tanpa ampun, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di ruang kerjanya yang luas, Azalia menatap nanar kotak makanan mewah yang tergeletak di atas meja. Isinya adalah menu fine dining dari restoran bintang 5, potongan daging stik wagyu dengan hiasan daun peterseli yang artistik. Harganya mungkin bisa untuk membiayai makan orang sekampung. Tapi bagi Azalia, makanan itu terlihat sangat menyedihkan. Tidak ada uap panas yang mengepul, tidak ada aroma yang menggugah selera. Semuanya terasa dingin, kaku, dan berjarak, persis seperti hidupnya. Perutnya berbunyi nyaring, protes minta diisi. Tapi setiap kali ia mencoba menyuap potongan daging itu, tenggorokannya seolah menolak. Rasanya hambar, seperti mengunyah karet. Azalia meraih ponselnya, satu-satunya benda yang bisa memberikan kehangatan di ruangan itu. Ia mengetik pesan singkat kepada Jaka, "Mas, aku bosen banget sama makanan catering kantor. Rasanya kayak makan kardus, gak ada rasanya. Pengen makan sesuatu yang bikin melek." Tak butuh waktu lama, ponselnya bergetar. Balasan dari Jaka selalu cepat, seolah pria itu memang mendedikasikan hidupnya untuk menghibur Azalia. "Waduh Mbak Admin, itu tandanya lidah sampean perlu diriset pakai kearifan lokal. Jangan makan yang aneh-aneh. Coba deh cari pisang goreng yang baru diangkat dari wajan, masih panas ngebul, terus makannya dicocol sambal terasi atau sambal ROA. Beh, itu obat stres paling ampuh sedunia. Rasanya manis, gurih, pedas, meledak di mulut kayak kembang api tahun baru." Membaca deskripsi Jaka yang begitu berapi-api, air liur Azalia tanpa sadar menetes. Ia membayangkan perpaduan rasa itu. Pisang goreng dan sambal? Terdengar aneh bagi lidah bangsawannya, tapi entah kenapa sangat menggoda. Tanpa pikir panjang, Azalia menekan tombol interkom di mejanya. "Pak Ujang, ke ruangan saya sekarang." Seorang office boy tua tergopoh-gopoh masuk. "Siap, Bu Bos. Ada yang bisa saya bantu?" "Pak, tolong belikan saya gorengan di belakang gedung. Cari gerobak yang paling ramai, beli pisang goreng sama sambalnya. Jangan bilang buat saya, bilang saja buat camilan satpam," perintah Azalia dengan wajah datar, berusaha menyembunyikan gengsinya. Pak Ujang melongo, bingung setengah mati. Tumben-tumbenan sang ratu properti minta dibelikan gorengan pinggir jalan. Tapi ia tidak berani membantah. "Siap, Bu." 15 menit kemudian,
Aroma minyak kelapa dan pisang matang menyeruak memenuhi ruangan ber-AC yang biasanya wangi lavender itu. Di atas meja marmer yang mengkilap, kini tersaji bungkusan kertas koran yang sedikit berminyak. Azalia membuka bungkusan itu perlahan, seolah sedang membuka peti harta karun. Uap panas langsung menerpa wajahnya. Ia mengambil sepotong pisang goreng yang warnanya coklat keemasan, lalu dengan ragu mencocolnya sedikit ke sambal yang disertakan. Gigitan pertama, kriuk. Bunyi renyah tepung beradu dengan lembutnya pisang yang lumer di lidah. Lalu rasa pedas sambal menyusul, menendang rasa kantuk dan stresnya seketika. Mata Azalia terpejam. Enak banget, desisnya pelan. Rasanya bukan sekadar makanan. Ada kehangatan di sana. Ada rasa, rumah, yang selama ini ia cari. Memakan gorengan rekomendasi Jaka rasanya seperti sedang dipeluk dari jauh. Jaka benar. Kebahagiaan itu kadang bentuknya sederhana, cuma sepotong pisang goreng hangat di tengah hujan yang dingin. Sore itu, di lantai 20, seorang CEO wanita tersenyum bahagia dengan mulut penuh remah tepung, merasakan cinta yang dikirimkan lewat frekuensi rasa. Pagi itu, suasana di ruang rapat direksi Gedung Mahardika terasa berbeda dari biasanya. Jika hari-hari sebelumnya agenda rapat hanya berkutat pada angka profit dan saham yang membosankan, kali ini Azalia berdiri tegak di ujung meja panjang dengan aura wibawa yang sangat kuat. Ia menunjuk ke arah jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan gang sempit di belakang gedung, tempat di mana puluhan pedagang kaki lima berdesak-desakan di bawah terpal plastik yang kumuh dan bocor. Saya tidak mau lagi melihat pemandangan berantakan itu di area properti kita, ucap Azalia dengan suara tegas yang menggema di ruangan hening itu. Para direktur tua saling berpandangan cemas, mengira sang bos muda yang terkenal dingin ini akan memerintahkan penggusuran massal demi keindahan estetika gedung. Namun, Azalia menarik napas panjang dan melanjutkan kalimatnya dengan nada yang lebih lunak, sesuatu yang jarang sekali mereka dengar. Tapi, saya juga tidak mau perusahaan ini dikenal sebagai penindas rakyat kecil. Kita punya lahan kosong yang cukup luas di area taman samping lobi. Saya perintahkan kalian untuk bangun food court rakyat di sana. Buat desain yang bagus, yang bersih, modern, dan gratiskan biaya sewa untuk pedagang terpilih selama 1 tahun penuh sebagai program sosial perusahaan. Perintah itu bagaikan titah ratu yang tak terbantahkan. Dalam hitungan hari, proyek yang diberi nama Teras Mahardika itu pun rampung. Itu adalah sebuah area kuliner terbuka yang tertata sangat rapi, dengan meja kursi kayu yang estetis, lampu-lampu gantung yang cantik, dan atap kanopi kokoh yang melindungi dari panas dan hujan. Jaka, yang saat itu sedang sibuk membereskan dagangannya karena takut ada razia ketertiban umum, tiba-tiba didatangi oleh 2 orang staf manajemen gedung berpakaian rapi. Jantung Jaka rasanya mau copot. Ia pikir ini adalah akhir dari mata pencahariannya. Lututnya lemas seketika. Namun, alangkah terkejutnya Jaka ketika ia justru disodori sebuah map berisi formulir pendaftaran. Ternyata, gorengan Jaka masuk dalam daftar pedagang prioritas yang direkomendasikan untuk mengisi food court tersebut. Tentu saja, Jaka tidak tahu bahwa nama Jaka Gorengan ada di urutan paling atas daftar itu berkat campur tangan rahasia Azalia yang sudah kepalang jatuh cinta pada rasa pisang goreng buatannya. Jaka nyaris sujud syukur di atas aspal panas saking bahagianya. Ia tidak percaya, dari penjual pinggir got yang setiap hari was-was dikejar petugas keamanan, kini ia naik kelas menjadi tenan resmi di lingkungan gedung pencakar langit yang elit. Ia mendapat jatah sebuah bed atau kios kecil yang bersih, lengkap dengan keran air mengalir, listrik, dan meja saji yang higienis. Tidak akan ada lagi debu jalanan yang menempel di gorengannya, tidak ada lagi becek yang menggenang saat hujan turun. Dengan tangan yang masih gemetar karena luapan emosi, Jaka segera merogoh saku celananya. Orang pertama yang terlintas di benaknya untuk berbagi kabar gembira ini bukanlah tetangga kontrakannya, melainkan teman online-nya yang setia mendengarkan keluh kesahnya selama ini. Jaka mengetik pesan dengan sangat cepat, mengabaikan layar ponselnya yang retak. "Mbak Admin, sumpah, doamu manjur banget. Aku gemetaran nih ngetiknya. Alhamdulillah, aku kepilih jualan di gedung-gedongan. Tempatnya bagus banget mbak. Ada keramiknya, gak becek lagi. Kayaknya malaikat baru aja lewat dan ngasih rezeki nomplok buat aku." Di lantai 20, Azalia membaca pesan yang penuh dengan tanda seru itu. Ia bisa merasakan euforia dan kebahagiaan Jaka yang meledak-ledak dari setiap kata yang tertulis di layar.
Tanpa sadar, Azalia tersenyum lebar, senyum bangga layaknya seseorang yang melihat orang terkasihnya berhasil mencapai impian. Ia membalas dengan singkat namun penuh makna tersirat. Wah, alhamdulillah. Selamat ya. Itu buah dari kesabaran kamu selama ini. Pasti bakal laku keras di tempat baru. Jangan lupa traktir aku kalau nanti sudah sukses ya. Jaka tersenyum membaca balasan itu, sama sekali tidak menyadari bahwa malaikat, penolong yang ia bicarakan tadi bukanlah sosok bersayap putih yang turun dari langit, melainkan wanita yang sedang memegang ponsel di gedung yang sama, yang diam-diam menjadi arsitek di balik kebahagiaan kecilnya hari ini. Hari itu adalah hari pertama Jaka mulai berjualan di tempat barunya. Semangatnya membara bak api kompor yang baru dinyalakan. Sejak pagi buta, Jaka sudah sibuk mengangkut bahan baku dagangannya. Ia memanggul karung tepung terigu di pundak kanannya, dan menenteng 2 jeriken minyak goreng di tangan kirinya. Karena membawa barang berat dan kotor, Jaka dilarang keras menggunakan lift utama yang mengilap itu. Ia diarahkan oleh petugas keamanan untuk menggunakan lift barang yang letaknya tersembunyi di bagian belakang gedung. Lift barang itu ukurannya besar, dinding bajanya penuh goresan, dan baunya agak apek, sangat kontras dengan kemewahan lobi depan. Jaka berdiri di pojok lift, sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang berlepotan tepung. Pintu lift hampir tertutup sempurna ketika tiba-tiba sebuah tangan halus menahannya. Pintu kembali terbuka lebar. Masuklah seorang wanita dengan langkah anggun namun tergesa-gesa. Itu adalah Azalia. Hari itu, nasib sedang mempermainkan sang CEO. Lift khusus petinggi atau lift NMIP yang biasa ia gunakan sedang rusak total karena korsleting listrik, memaksanya harus berdesak-desakan di lift barang demi mengejar waktu rapat penting. Jaka yang sadar diri langsung mundur ke pojok paling belakang, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia takut seragam lusuh dan bau minyak di tubuhnya akan mengganggu wanita wangi di depannya ini. Jaka sama sekali tidak mengenali wajah Azalia, karena selama ini ia hanya melihat foto profil kosong di aplikasi pesan. Baginya, wanita ini hanyalah salah satu karyawan elit yang bekerja di Menara Gading. Suasana di dalam kotak besi yang bergerak naik itu hening dan canggung. Hanya terdengar dengungan mesin tua yang berisik. Namun, tiba-tiba bencana kecil terjadi. Di lantai 10, lift itu tersentak keras. Grek! Lampu lift berkedip-kedip horor, dan kotak besi itu berguncang hebat seolah mau jatuh bebas. Azalia yang sedang berdiri tegak dengan sepatu hak tingginya kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung ke belakang, nyaris menghantam dinding baja yang keras. Azalia memejamkan mata, pasrah menunggu rasa sakit. Tapi rasa sakit itu tidak pernah datang. Dengan refleks yang secepat kilat, Jaka melepaskan karung tepungnya dan melompat maju. Tangan kanannya yang kokoh dengan sigap menahan punggung Azalia, sementara tangan kirinya melindungi kepala wanita itu agar tidak terbentur dinding. "Awas, Mbak!" "Pegangan!" teriak Jaka spontan. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti berputar. Lift kembali stabil, tapi posisi mereka masih membeku. Wajah mereka kini berjarak sangat dekat, hanya terpaut beberapa sentimeter. Azalia membuka matanya perlahan, dan hal pertama yang ia lihat adalah sepasang mata coklat yang teduh milik Jaka. Mata itu, Azalia seperti mengenalnya. Tatapan yang penuh kekhawatiran tulus itu persis sama dengan rasa hangat yang ia rasakan setiap kali membaca pesan dari Mas Gorengan. Jantung Azalia yang biasanya tenang, kini berdegup kencang tak karuan, lebih kencang daripada saat ia memimpin rapat saham gabungan. Di tengah aroma tepung dan keringat pekerja keras itu, Azalia justru menemukan rasa aman yang aneh, seolah-olah pria di depannya ini adalah benteng yang akan melindunginya dari mara bahaya apapun. Guncangan di dalam lift barang itu akhirnya berhenti total. Lampu yang tadinya berkedip horor kini menyala stabil kembali. Jaka yang sadar posisinya terlalu intim, buru-buru menarik tubuhnya menjauh. Ia mundur 2 langkah dengan wajah pucat pasi, napasnya masih memburu karena kaget. Namun, kepanikan Jaka berubah menjadi horor saat matanya tertuju pada pundak dan lengan jas kerja wanita di depannya. Di atas kain hitam yang tampak sangat mahal dan licin itu, tercetak jelas jejak telapak tangan Jaka yang berlumuran tepung terigu putih. Jejak itu begitu kontras, merusak kesempurnaan penampilan sang wanita karir. Jaka menelan ludah, rasanya kerongkongannya kering seketika. Di kepalanya sudah terbayang nominal ganti rugi yang pasti mencekik leher.
Jas halus itu pasti harganya lebih mahal dari gerobak gorengannya. Waduh, maaf. Maaf banget, Mbak Bos, seru Jaka panik. Tangannya merogoh saku celana, menarik keluar segumpal tisu yang sudah lecek dan separuh hancur. Dengan polosnya, ia berniat mengelap noda tepung itu menggunakan tisu kumal tersebut. Jangan bergerak Mbak, biar saya bersihin. Aduh, tangan saya ini emang tangan kuli, gak tahu sopan santun. Melihat Jaka yang panik setengah mati dan hendak menggosok jas mahalnya dengan tisu kotor, Azalia justru menahan napas. Bukan karena marah, tapi karena menahan tawa. Pemandangan di depannya ini sungguh menggemaskan. Seorang pria berbadan tegap yang barusan begitu heroik melindunginya, kini menciut ketakutan hanya karena noda tepung. Wajah Jaka yang belepotan noda hitam di pipi, ditambah ekspresi matanya yang melotot ketakutan, membuat pertahanan dingin Azalia runtuh seketika. TFFTT. Azalia tak kuasa menahannya. Tawa kecil lolos dari bibirnya. Suara tawa itu renyah dan merdu, menggema di ruang besi yang sempit. Jaka bengong. Tangannya yang memegang tisu menggantung di udara. Ia mengerjapkan mata bingung. Loh? Mbak Bos kok ketawa? Ini jasnya kotor loh, Mbak. Saya serius, nanti saya ganti biaya laundrynya. Dicicil tapi ya, Mbak. Azalia menggeleng pelan sambil menepuk-nepuk sisa tepung di lengannya dengan santai, seolah itu hanyalah debu tak berharga. Ia menatap Jaka dengan binar mata yang jenaka, tatapan yang belum pernah ia berikan pada laki-laki manapun sebelumnya. Gak usah panik begitu, cuma tepung kok, bukan aspal, ucap Azalia lembut, sisa tawanya masih tersungging di bibir. Kamu gak perlu bayar biaya laundry, uang kamu simpan saja buat kebutuhan lain. Jaka menghela napas lega, bahunya merosot turun. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Mbak. Mbak ini beneran orang baik. Pintu lift berdenting, tanda sudah sampai di lantai tujuan Jaka. Sebelum Jaka melangkah keluar menarik karung tepungnya, Azalia menahan pintu lift dengan tangannya. Ia menatap Jaka lekat-lekat, lalu memberikan sebuah perintah yang terdengar lebih seperti godaan halus. Tapi ada syaratnya. Sebagai ganti rugi jas saya yang kotor ini, nanti jam 3 sore, kamu harus kirim 1 paket pisang goreng spesial yang paling enak. Antar langsung ke meja resepsionis lantai 20. Bilang saja pesanan khusus untuk ruangan CEO. Jaka mengangguk mantap dengan semangat 45, tanpa curiga sedikit pun. Siap laksanakan, Mbak. Nanti saya pilihin pisang yang paling manis, semanis kebaikan Mbak hari ini. Pintu lift tertutup, memisahkan mereka berdua. Di dalam lift yang terus bergerak naik, Azalia tersenyum sendiri memegangi bekas noda tepung di lengannya, enggan menghapusnya. Sementara di lorong lantai dasar, Jaka bersiul riang, tak menyadari bahwa Mbak Bos, yang ia ajak bicara tadi adalah sang CEO, pemilik gedung tempat ia bernaung. Sejak insiden tepung di dalam lift barang itu, ada pemandangan baru yang cukup menggemparkan para karyawan di gedung Mahardika. Azalia, sang ratu es yang biasanya pantang menginjakan kaki di area yang tidak berpendingin udara, kini punya hobi baru yang cukup aneh. Hampir setiap jam makan siang atau menjelang sore, sosok anggunnya akan terlihat berjalan-jalan di area food court teras Mahardika yang baru diresmikan. Diapit oleh 2 asisten yang sibuk mencatat di papan jalan, Azalia berdalih sedang melakukan inspeksi mendadak, alias sidak kebersihan dan kelayakan tenan. Dengan wajah serius dan kacamata hitam lebar yang bertengger di hidung mancungnya, ia berkeliling menunjuk sana-sini dengan gaya otoriter. Pak Manajer, cek saluran pembuangan air di pojok sana, pastikan tidak ada bau yang mengganggu selera makan, perintahnya tegas. Itu meja nomor 5, kakinya agak goyang. Segera perbaiki sebelum ada klien atau karyawan yang jatuh. Saya tidak mau ada komplain, titahnya lagi sambil menunjuk sembarang arah. Para staf gedung pun pontang-panting mencatat titah sang bos besar. Namun, jika ada yang berani memperhatikan lebih jeli, arah pandangan mata Azalia di balik lensa kacamata hitam itu sebenarnya tidak pernah lepas dari satu titik fokus, yaitu bed nomor 12, tempat Jaka sedang sibuk berjualan. Ya, inspeksi rutin yang bikin senam jantung para karyawan itu hanyalah modus belaka. Itu hanyalah alasan konyol yang diciptakan Azalia, agar ia bisa melihat Jaka setiap hari tanpa dicurigai. Dari kejauhan, di balik pilar beton, Azalia diam-diam menikmati pemandangan di dapur terbuka milik Jaka.
Ia melihat bagaimana tangan cekatan pemuda itu menuangkan adonan ke dalam minyak panas yang bergejolak. Ia melihat otot lengan Jaka yang mengencang saat mengangkat wajan besar yang berat. Bahkan, momen saat Jaka menyeka keringat di pelipisnya dengan lengan baju pun terlihat begitu mempesona di mata Azalia. Tapi yang paling membuat hati Azalia berdesir hangat adalah saat melihat interaksi Jaka dengan para pembeli. "Silakan Bu, pisang gorengnya masih panas. Hati-hati makannya nanti lidahnya melepuh. Kalau melepuh nanti saya yang sedih loh," canda Jaka pada seorang ibu-ibu petugas kebersihan tua yang sedang membeli camilan. Ibu itu tertawa lebar, terlihat sangat terhibur. Jaka memperlakukan semua orang sama. Entah itu direktur berdasi yang turun gunung cari camilan, atau tukang sapu jalanan yang mampir. Ia melayani mereka dengan senyum tulus yang sama lebarnya. Di mata Azalia yang selama ini hidup di dunia bisnis yang penuh kepalsuan dan basa-basi, ketulusan Jaka itu bersinar terang benderang bak matahari pagi yang melelehkan salju. Jaka adalah antitesis dari hidupnya yang dingin dan kaku. Tanpa sadar, sudut bibir Azalia selalu terangkat naik setiap kali melihat tawa renyah Jaka dari kejauhan. Perubahan suasana hati Azalia ini pun terbawa sampai ke rumah mewahnya. Malam harinya, di meja makan keluarga yang berlapis emas dan biasanya hening, orang tua Azalia menangkap gelagat yang berbeda. Sang ayah, seorang konglomerat tua yang tegas, menurunkan koran bisnisnya dan menatap putri tunggalnya dengan kening berkerut heran. "Azalia," panggil ayahnya dengan suara berat yang menggema di ruang makan. "Papa perhatikan akhir-akhir ini kamu beda. Biasanya kalau pulang kerja, muka kamu ditekuk kayak baju kusut yang belum disetrika. Tapi seminggu ini kamu sering senyum-senyum sendiri menatap piring makan. Ada proyek besar yang tembus? Atau ada laki-laki yang lagi kamu incar?" Azalia tersedak sup jamur yang sedang disantapnya. Ia buru-buru menyeka bibir dengan serbet kain, berusaha menyembunyikan rona merah yang menjalar di pipinya. Jantungnya berdegup kencang, takut rahasianya terbongkar. "Ah, Papa ini sok tahu. Cuma lagi senang saja, Pak. Bisnis lancar, karyawan juga sangat produktif dan rajin," jawab Azalia diplomatis, mencoba setenang mungkin. Padahal dalam hatinya ia membatin. "Iya Pak, produktif banget bikin hati anaknya Papa deg-degan setiap hari." Siang itu, matahari bersinar terik membakar langit Jakarta, namun di area teras Mahardika, suasana justru sangat sejuk dan riuh rendah oleh antrean pembeli. Aroma sedap pisang goreng madu dan bakwan udang buatan Jaka menguar ke udara, menggelitik hidung siapa saja yang lewat. Antrean di depan booth nomor 12 itu mengular panjang, mengalahkan antrean gerai kopi kekinian atau stand makanan Jepang di sebelahnya. Jaka sibuk bukan main, tangannya tak berhenti bergerak melayani pesanan sambil melempar senyum ramah. Ia merasa di atas awan, merasa diterima, dan merasa bahwa kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil manis. Namun, pepatah lama mengatakan, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba kerumunan pembeli terbelah. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mengilap dan rambut klimis yang disisir rapi ke belakang melangkah angkuh mendekati booth Jaka. Ia adalah Pak Benny, manajer operasional gedung yang terkenal paling cerewet soal citra dan gengsi. Wajahnya merah padam, hidungnya kembang kempis seolah menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Pak Benny berhenti tepat di depan wajan penggorengan Jaka, lalu mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung dengan gaya yang sangat menghina, seolah ia baru saja mencium bau bangkai tikus. Camus. "Matikan kompor itu sekarang," bentak Pak Benny. Suaranya yang melengking membuat suasana food court yang tadinya ramai seketika hening. Ce muamata tertuju pada Amerika. Jaka yang kaget nyaris menjatuhkan sutil di tangannya. Ia buru-buru mengecilkan api kompor dan menunduk sopan. Maaf, Pak Manager. Ada masalah apa ya, Pak? Apa ada komplain soal rasa?" Raza. Pak Benny mendengus kasar, tatapannya menyapu gerobak modern Jaka dengan jijik. "Masalahnya bukan di rasa, tapi di kelas. Kamu sadar tidak kalau bau minyak gorengan kamu ini menyebar sampai ke lobi depan? Ini gedung Mahardika, Mas. Gedung perkantoran elit, tempat orang-orang berdasi, bukan pasar kaget atau terminal bus." Jaka terdiam, lidahnya keluh. Ia menatap apronnya yang bernoda minyak, lalu menatap lantai marmer yang bersih. Ia merasa sangat kecil di hadapan pria necis ini. Pak Benny belum puas.
Ia menunjuk tumpukan bakwan di etalase kaca dengan telunjuknya. Lia makanan ini. Berminyak, kolesterol, kampungan. Makanan kelas bawah begini cuma bikin malu citra gedung kita. Tamu-tamu penting saya bisa mual kalau mencium bau jelantah murahan ini. Saya tidak mau tahu, kalau besok kamu masih bikin polusi udara begini, angkat kaki dari sini. Kembali saja jualan di pinggir got sana. Kata-kata itu menghujam dada Jaka lebih sakit daripada cipratan minyak panas. Hatinya remuk. Ia pikir ia sudah berhasil naik kelas. Ia pikir ia sudah pantas berdiri sejajar dengan pedagang lain di sini. Tapi ternyata, di mata orang-orang tertentu, ia tetaplah si penjual gorengan pinggir jalan yang tidak berharga. Wajah Jaka memerah menahan malu dan air mata. Di hadapan puluhan pasang mata pelanggan yang menatapnya kasihan, Jaka hanya bisa menunduk dalam-dalam, menelan harga dirinya bulat-bulat. Maafkan saya, Pak. Saya akan usaha perbaiki. Cicit Jaka pelan, suaranya bergetar hebat. Siang itu, langit Jakarta yang cerah mendadak terasa kelabu bagi Jaka. Ia merasa seperti burung pipit yang tersesat di sarang elang, sadar diri bahwa ia memang tak seharusnya bermimpi terbang terlalu tinggi. Keheningan yang menyakitkan masih menyelimuti area food court teras Mahardika. Pak Benny, si manajer sombong itu, masih berdiri dengan dada membusung, merasa puas karena berhasil menginjak-injak harga diri pedagang kecil. Para pembeli lain hanya bisa diam, tidak berani membela karena takut berurusan dengan manajemen gedung. Jaka masih menunduk. Matanya panas menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Ia sedang mengemas sutil dan seroknya, bersiap untuk menutup gerai lebih awal sebagai bentuk kekalahan. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang tegas dan berirama memecah keheningan itu. Tak, tak, tak. Suara itu semakin mendekat, membawa aura dingin yang seketika membuat bulu kuduk merinding. Kerumunan orang yang tadinya mematung perlahan membelah, memberi jalan bagi sosok wanita yang datang dengan tatapan tajam setajam mata pedang. Itu Azalia, sang pemilik gedung turun gunung. Melihat bos besarnya datang, wajah Pak Benny yang tadinya merah padam karena marah, seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Ia buru-buru merapikan dasinya dan memasang senyum palsu yang menjijikkan. Selamat siang Bu Azalia. Kebetulan Ibu di sini. Ini Bu, saya sedang menertibkan pedagang liar yang bikin kumuh gedung kita. Masakannya bau, Bu. Bikin malu citra elit perusahaan. Tenang saja, Bu. Besok saya pastikan dia sudah angkat kaki dari sini. Lapor Pak Benny dengan nada menjilat, berharap mendapat pujian. Azalia sama sekali tidak menggubris celotehan Pak Benny. Ia berjalan melewati manajer itu seolah Pak Benny adalah tiang listrik yang tidak kasat mata. Azalia berhenti tepat di depan gerobak Jaka. Ia menatap Jaka yang masih menunduk takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan halus Azalia terulur ke arah nampan tirisan minyak. Dengan jari-jarinya yang lentik, ia mengambil sepotong bakwan udang yang masih hangat. Di depan puluhan pasang mata yang menahan napas, Azalia mengangkat bakwan itu ke mulutnya, lalu menggigitnya dengan anggun. Kriuk. Suara renyah tepung yang digigit terdengar jelas. Azalia mengunyahnya pelan, menikmati setiap rasa gurih yang meledak di lidahnya, lalu menelan ludahnya dengan nikmat. Ia kemudian menoleh perlahan ke arah Pak Benny yang kini gemetar lututnya. Pak Benny, panggil Azalia dengan suara rendah namun menggelegar di telinga siapa saja yang mendengarnya. Bapak tadi bilang ini makanan kampungan? Bapak bilang ini polusi udara. Iya, maksud saya Bu. Pak Benny tergagap, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Azalia maju selangkah, menatap manajernya dengan tatapan mematikan. Kalau makanan yang Bapak sebut, kampungan, ini bisa membuat CEO Bapak bahagia dan kenyang, berarti yang bermasalah itu bukan makanannya. Yang bermasalah itu lidah dan selera Bapak yang terlalu sombong. Azalia menunjuk gerobak Jaka dengan penuh hormat. Dengar baik-baik, Pak Benny. Jangan pernah menghina makanan yang dibuat dengan cucuran keringat dan kerja keras. Di mata saya, bakwan ini jauh lebih berkelas daripada sikap Bapak barusan yang merendahkan orang lain. Jaka adalah aset berharga di food court ini. Kalau sampai besok saya dengar dia diusir, surat pemecatan Bapak yang akan saya tanda tangani duluan. Paham? Paham, Bu. Ampun, Bu.
Jawab Pak Benny sambil membungkuk dalam-dalam, ingin rasanya ia menghilang di telan bumi saat itu juga. Azalia kembali menatap Jaka yang kini mengangkat wajahnya dengan tatapan tidak percaya. Jaka menatap Azalia bukan lagi sebagai bos yang menakutkan, melainkan sebagai bidadari penyelamat yang turun dari langit. Di mata Jaka saat itu, Azalia bersinar terang, sangat cantik, dan sangat berwibawa. Jaka merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia tidak menyangka, di balik sikap dinginnya, wanita ini punya hati semulia emas yang membela orang kecil sepertinya. 1 jam setelah insiden menegangkan di food court itu berlalu, Jaka belum juga bisa menenangkan detak jantungnya. Ia masih gemetar, antara rasa lega karena dibela dan rasa takut yang baru muncul. Tiba-tiba, seorang asisten pribadi Azalia datang menghampiri butnya dengan wajah datar. Ia menyampaikan pesan singkat bahwa Jaka dipanggil menghadap ke ruangan CEO di lantai 20 sekarang juga. Lutut Jaka kembali lemas. Pikiran buruk mulai berkecamuk di kepalanya. Apakah pembelaan Bu Bos tadi hanya pencitraan di depan umum? Apakah sekarang dia akan dimarahi secara tertutup karena bikin keributan? Dengan langkah berat seperti ada batu besar yang diikat di kakinya, Jaka melangkah menuju lift utama. Kali ini, tidak ada satpam yang berani melarangnya naik lift elit itu. Pintu lift berdenting, terbuka tepat di depan lobi ruangan CEO yang luasnya melebihi lapangan bulu tangkis. Karpet tebal meredam suara langkah sandal jepit Jaka. Ia masuk ke dalam ruangan utama dengan menunduk, tidak berani menatap mata sang penguasa gedung. Di balik meja kerjanya yang besar, Azalia duduk dengan santai sambil memutar-mutar pena mahal di jarinya. Wajah dinginnya yang tadi menakutkan Pak Benny kini sirna, berganti dengan senyum misterius yang sulit diartikan. "Duduk, Jaka," perintah Azalia pelan. Jaka duduk di ujung kursi tamu dengan kaku, punggungnya tegak seperti tentara baris berbaris. Maaf Bu Bos. Terima kasih banyak sudah membela saya tadi. Saya janji akan perbaiki sistem ventilasi gerobak saya biar gak bau lagi. Tolong jangan pecat saya, Bu." Azalia tidak menjawab. Ia malah mengambil ponsel pintarnya dari atas meja. Jari-jarinya menari lincah di atas layar sentuh. "Jaka, coba cek HP kamu. Ada pesan penting masuk." Jaka bingung, tapi menurut. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel bututnya yang layarnya retak 1000. Tring. Sebuah notifikasi masuk. Mata Jaka membelalak. Pesan itu dari Mbak Admin, teman curhat online-nya. Tapi isinya bukan kata-kata, melainkan sebuah stiker gambar kucing jelek yang sedang menangis banjir air mata. Itu adalah stiker ikonik yang selalu Jaka pakai kalau lagi sedih. Jaka mendongak kaget, menatap Azalia. Azalia tersenyum lebar, lalu mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar percakapan mereka yang sama persis. "Kenapa kaget begitu? Masih mau panggil aku Bu Bos? Padahal di chat kamu berani panggil aku, Mbak Admin gabut." Dunia Jaka serasa runtuh dan berputar di saat bersamaan. Mulutnya menganga lebar, tak sanggup berkata-kata. Otaknya berusaha keras menghubungkan benang merah yang selama ini putus. Suara lembut di chat, pesanan gorengan misterius, dan kebaikan hati sang CEO. Semuanya masuk akal sekarang. Jadi, Mbak Admin itu, Ibu, mati aku. Jaka menepuk jidatnya keras-keras, wajahnya merah padam sampai ke telinga. "Aduh Gusti, saya sering curhat soal kolor bolong, soal utang di warung, soal malunya sampai ke ulu hati, Bu." Jaka ingin sekali menghilang di telan bumi saking malunya. Ia membayangkan betapa konyolnya dia selama ini, curhat masalah receh kepada wanita terkaya di gedung ini. Melihat tingkah Jaka yang salah tingkah parah, Azalia tertawa lepas. Tawa yang sangat renyah dan bahagia. "Tenang saja, Jaka. Rahasia kolor bolong kamu aman kok. Di ruangan ini, lupakan jabatan saya. Di sini, saya bukan CEO yang galak. Saya cuma Azalia, teman chat kamu yang kesepian dan butuh hiburan dari cerita-cerita konyol kamu." Jaka menatap wanita di depannya dengan pandangan baru. Bukan lagi takut, tapi rasa kagum yang membuncah. Ternyata di balik tembok tinggi kekayaan itu, ada sosok wanita sederhana yang mau berteman dengan tukang gorengan sepertinya. Tawa renyah Azalia perlahan mereda, menyisakan keheningan yang canggung di ruangan megah itu.
Meski Azalia sudah berusaha mencairkan suasana dengan pengakuan yang manis, raut wajah Jaka justru berubah mendung. Bahu tegapnya yang biasa memikul beban karung tepung kini merosot turun, seolah tertindih beban kenyataan yang jauh lebih berat. Jaka menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap ujung sandal jepitnya yang kusam di atas karpet bulu tebal yang harganya mungkin bisa buat beli sawah di kampung. Perasaan rendah diri atau minder tiba-tiba menyergap dadanya dengan kejam. Ia sadar siapa dirinya dan siapa wanita di hadapannya. "Bu?" panggil Jaka lirih, suaranya serak menahan sesak. "Ibu memang baik banget sama saya. Tapi, rasanya gak pantas kalau saya terus-terusan temenan sama ibu. Kita ini ibarat bumi sama langit, Bu. Ibu tidur di kasur empuk di Menara Gading, sedangkan saya tidur ditemani nyamuk di kontrakan sempit. Saya cuma tukang gorengan bau minyak, Bu. Gak level sama CEO kayak ibu." Kata-kata itu meluncur jujur namun menyakitkan. Jaka mulai menarik tangannya dari meja, berniat untuk pamit dan mengubur mimpi indahnya. Ia merasa seperti pungguk yang merindukan bulan, sadar diri bahwa bulan terlalu tinggi untuk diraih. Melihat Jaka yang mulai mundur teratur karena rasa insecure, Azalia tidak tinggal diam. Ia bangkit dari kursi kebesarannya, berjalan memutari meja, dan berdiri tepat di hadapan Jaka. Dengan keberanian yang didorong oleh rasa cinta, Azalia meraih tangan kasar Jaka yang penuh kapalan dan bekas luka bakar minyak. Ia menggenggamnya erat, sangat erat, seolah takut Jaka akan lari. "Jaka, tatap mata saya," pinta Azalia lembut namun tegas. Jaka perlahan mengangkat wajahnya. Ia melihat mata indah Azalia berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena kesungguhan yang mendalam. "Dengar ya, Mas Jaka," ucap Azalia, suaranya bergetar menahan emosi. "Kamu pikir hidup saya enak? Iya, saya punya uang, saya punya gedung, saya punya mobil mewah. Tapi kamu tahu apa yang gak saya punya? Saya gak punya teman yang tulus. Semua orang mendekati saya karena ada maunya, karena uang saya. Hidup saya sepi, Jaka. Dingin dan hampa." Azalia mengeratkan genggamannya pada tangan Jaka, menyalurkan kehangatan dari kulit ke kulit. "Uang itu bisa saya cari sendiri, Jaka. Saya jagonya cari duit. Tapi ketulusan, kehangatan, dan cara kamu bikin saya tertawa lepas sampai sakit perut, itu gak dijual di toko manapun, gak bisa dibeli pakai dolar sekalipun. Cuma kamu yang bisa kasih itu ke saya. Saya butuh kamu, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai penyeimbang hidup saya. Biar saya gak merasa kosong lagi." Mendengar pengakuan tulus itu, benteng pertahanan Jaka runtuh seketika. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menyangka, dirinya yang merasa kerdil ini ternyata begitu berharga di mata sang ratu. Rasa minder itu perlahan sirna, tergantikan oleh semangat baru yang membara di dada. Jaka membalas genggaman tangan Azalia dengan mantap. "Kalau gitu alasannya, izinkan saya berjuang ya, Bu. Azalia. Saya janji, saya bakal kerja keras biar pantas berdiri di samping kamu. Saya bakal bikin kamu bahagia terus, sampai lupa caranya sedih." Di ruangan dingin itu, dua hati yang berbeda kasta akhirnya bertaut, berjanji untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kabar kedekatan Azalia dengan penjual gorengan di food court kantornya, akhirnya sampai juga ke telinga kedua orang tuanya. Tentu saja, hal ini membuat Jaka panas dingin. Bayangkan saja, ia akan berhadapan langsung dengan Bapak Darmawan, seorang konglomerat properti legendaris yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Siang itu, sebuah mobil sedan hitam mengilap berhenti tepat di lobi gedung. Keluarlah sepasang suami istri parubaya dengan penampilan yang sangat berkelas. Pak Darmawan dengan tongkat kayunya yang berukir emas, dan Ibu Darmawan dengan tas tangan yang harganya mungkin bisa buat beli rumah subsidi. Azalia mendampingi mereka dengan wajah tegang, berjalan menuju Bet Jaka di teras Mahardika. Jaka yang melihat rombongan, keluarga kerajaan, itu mendekat, rasanya ingin pingsan di tempat. Tangannya yang biasa cekatan membalik gorengan kini gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia merasa sangat kecil, seperti butiran debu di hadapan gunung emas. Jaka buru-buru merapikan apronnya dan menyisir rambutnya dengan jari, berusaha terlihat serapi mungkin meski jantungnya berdetak seperti genderang perang.
Pak Darmawan berhenti tepat di depan etalase kaca Jaka. Matanya yang tajam di balik kacamata tebal, meneliti setiap sudut gerobak itu. Ia menatap kebersihan meja, menatap minyak goreng yang jernih, lalu tatapannya berhenti tepat di wajah Jaka yang pucat pasi. "Jadi, kamu laki-laki yang namanya selalu disebut-sebut anak saya di meja makan?" tanya Pak Darmawan dengan suara bariton yang berat dan mengintimidasi. Jaka menelan ludah, tenggorokannya kering kerontang. "Iya, Pak. Saya Jaka, Pak. Penjual di sini," jawab Jaka terbata-bata sambil membungkuk sopan, tak berani menatap mata sang calon mertua. Suasana hening mencekam. Azalia meremas tangan ibunya, cemas ayahnya akan berkata kasar. Namun, Pak Darmawan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Jaka. Bukan untuk menampar, tapi untuk menepuk bahu pemuda itu dengan cukup keras. "Angkat kepalamu, Nak." Laki-laki itu harus berani menatap lawan bicaranya. Perintah Pak Darmawan tegas. Jaka memberanikan diri mendongak. Di luar dugaan, ia tidak melihat tatapan merendahkan di mata tua itu. Sebaliknya, ada sorot kehangatan dan rasa hormat di sana. "Saya dengar cerita dari istri saya. Katanya, sejak kenal kamu, Azalia berubah total. Dia yang dulu pulang ke rumah selalu marah-marah dan stres, sekarang jadi sering senyum. Dia jadi manusia yang lebih hidup," ucap Pak Darmawan pelan, namun penuh penekanan. "Saya ini pebisnis, Jaka. Saya bisa membedakan mana emas murni dan mana loyang sepuhan. Saya lihat tangan kamu kasar, penuh bekas luka minyak. Itu tanda laki-laki pekerja keras, bukan laki-laki manja yang cuma mau harta anak saya." Pak Darmawan tersenyum tipis, sebuah pemandangan langka yang membuat Azalia dan ibunya terkejut. "Teruskan usahamu. Saya tidak butuh menantu yang sudah kaya raya, karena harta bisa dicari. Saya butuh laki-laki yang bisa bikin putri saya bahagia lahir batin, dan punya mental baja seperti kamu. Om setuju sama kamu, Jaka. Buktikan kamu pantas." Mendengar restu yang turun bagaikan hujan di musim kemarau itu, mata Jaka memanas. Ia tidak kuasa menahan haru. Beban berat di pundaknya serasa diangkat seketika. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Om. Saya bersumpah, saya gak akan menyia-nyiakan kepercayaan Om. Saya akan kerja keras sampai sukses," seru Jaka dengan suara bergetar bahagia, sambil menyalami tangan Pak Darmawan dengan takzim. Azalia tersenyum lega, air mata bahagia menetes di pipinya. Ternyata, tembok penghalang kasta yang ia takutkan selama ini runtuh begitu saja oleh ketulusan dan kerja keras Jaka. Restu orang tua kini sudah di tangan, menjadi bahan bakar paling ampuh bagi Jaka untuk berlari mengejar kesuksesan. Mendapat lampu hijau dari orang tua Azalia bukanlah garis finish bagi Jaka, melainkan garis start, untuk berlari lebih kencang. Jaka sadar, cinta saja tidak cukup untuk membangun masa depan. Ia harus membuktikan ucapannya untuk menjadi sukses. Disinilah peran Azalia berubah, dari kekasih yang manja menjadi mentor bisnis yang super disiplin namun tetap penuh kasih sayang. Setiap sore setelah jam kantor usai dan food court mulai sepi, ruang rapat kecil di kantor Azalia berubah fungsi menjadi ruang kelas privat. Azalia, dengan kacamata bacanya yang membuatnya terlihat sangat cerdas dan seksi, duduk di samping Jaka menghadap layar laptop. Ia dengan sabar mengajarkan Jaka tentang ilmu bisnis modern yang selama ini asing bagi pemuda kampung itu. Mulai dari cara menghitung modal yang benar, strategi pemasaran digital, sampai pentingnya branding, agar produknya terlihat mahal. "Mas, lihat grafik ini ya. Kalau kita mau naik kelas, kita gak boleh cuma jualan rasa. Kita harus jual pengalaman dan kemasan," jelas Azalia sambil menunjuk layar dengan pulpen. Jaka mengangguk-angguk paham, meski otaknya kadang ngebul melihat angka-angka rumit itu. Namun, momen belajar ini justru menjadi waktu pacaran yang paling berkualitas bagi mereka. Ada momen-momen kecil yang membuat jantung Jaka mau copot rasanya. Misalnya saat Jaka kaku memegang mouse, laptop, tangan halus Azalia akan menumpuk di atas tangan Jaka yang kasar, membimbing jarinya untuk mengklik ikon yang benar. "Gini loh caranya, jangan kaku gitu tangannya," bisik Azalia lembut tepat di telinga Jaka. Aroma parfum vanila dari rambut Azalia membuat konsentrasi Jaka buyar seketika. Jaka cuma bisa menelan ludah. Badannya kaku bukan karena mouse, tapi karena deg-degan setengah mati.
Iya Bu Guru, sayang. Siap laksanakan. Jawab Jaka salah tingkah, yang disambut cubitan gemas di pinggang oleh Azalia. Berkat bimbingan intensif itu, transformasi besar pun terjadi. Gerobak aluminium Jaka yang penyok-penyok dipensiunkan. Gantinya, sebuah bed modern berwarna hitam dan emas berdiri gagah di food court. Nama usahanya pun diganti agar terdengar lebih berkelas namun tetap keci, caci. Dari sekadar gorengan Jaka, kini lahir brand baru bernama Jaka's Golden Fry, Jaka's Golden FRY. Slogan barunya pun mantap. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Bukan cuma gerobaknya yang berubah, penampilan Jaka pun dirombak total oleh Azalia. Kaos partai yang bolong-bolong sudah dibuang jauh-jauh. Kini, Jaka tampil gagah mengenakan kemeja kotak-kotak rapi yang lengan bajunya digulung sampai siku, dipadukan dengan apron denim alias celemek jeans, yang kekinian. Rambutnya dipotong rapi gaya barbershop mahal. Saat hari peluncuran wajah baru itu, Azalia memandangi Jaka dari kejauhan dengan tatapan takjub. Ia nyaris tidak mengenali tukang gorengan kumel yang dulu ia temui di lift barang. Pria yang berdiri di sana sekarang terlihat sangat profesional, ganteng, dan memancarkan aura pengusaha muda yang sukses. Diam-diam, Azalia mengeluarkan ponselnya dan memotret Jaka yang sedang sibuk melayani pelanggan dengan gaya keren. Foto itu langsung ia jadikan wallpaper HP-nya, menggantikan foto kucing menangis yang legendaris itu. Ganteng banget calon imamku, gumam Azalia sambil senyum-senyum sendiri, merasa bangga luar biasa melihat hasil karya tangannya memoles berlian mentah menjadi permata yang bersinar. Di era digital yang serba cepat ini, Jaka sadar bahwa punya gerobak bagus dan rasa yang enak saja belum cukup. Ia harus mengikuti arus zaman. Berbekal ilmu pemasaran yang diajarkan Azalia, Jaka memutuskan untuk terjun ke dunia media sosial. Ia ingin memperkenalkan wajah baru, Jaka's Golden Fry, kepada halayak yang lebih luas lewat live streaming di aplikasi TikTok. Namun, Jaka punya ide gila. Ia tidak mau live sendirian. Ia ingin menyeret ibu mentornya untuk ikut serta. Awalnya Azalia menolak mentah-mentah. Bayangkan saja, seorang CEO yang biasa tampil anggun di majalah bisnis atau diwawancarai televisi berita dengan bahasa formal, kini disuruh joget-joget di depan kamera HP sambil pegang bakwan? Mau ditaruh di mana muka wibawanya? Gak mau, kah? Nanti kalau klien aku lihat gimana? Aku ini CEO, masa jadi sales gorengan? Tolak Azalia sambil bersedekap dada, wajahnya panik. Jaka tidak menyerah. Dengan jurus rayuan maut dan mata memelas andalannya, ia akhirnya berhasil meluluhkan hati batu Azalia. Demi masa depan kita loh, sayang. Katanya mau aku sukses, bujuk Jaka. Malam itu, dengan bermodalkan ring light murah dan tripod, siaran langsung pun dimulai. Jaka tampil luwes menyapa penonton dengan gaya asiknya. Halo Sobat Micin se-Indonesia, balik lagi sama Jaka di sini. Hari ini spesial banget, karena Jaka ditemani bidadari tercantik di Sudirman. Kenalin, ini Mbak Admin kesayangan aku. Seru Jaka sambil menarik tangan Azalia masuk ke dalam bingkai kamera. Azalia muncul dengan wajah kaku, senyumnya terpaksa, persis seperti robot yang baterainya mau habis. Selamat malam, para pemirsa yang terhormat. Kami di sini ingin mempresentasikan produk kuliner yang memiliki nilai investasi rasa yang tinggi. Jaka langsung terbahak-bahak memotong ucapan formal Azalia. Penonton di kolom komentar pun mulai ramai menertawakan kekakuan Azalia yang kontras banget sama Jaka. Aduh, Bu Bos, jangan kaku gitu dong kayak kanebo kering. Ini TikTok, bukan rapat umum pemegang saham, ledek Jaka gemas. Ia lalu memegang bahu Azalia, memijatnya pelan biar rileks. Santai aja, anggap aja kita lagi ngobrol berdua. Perlahan, Azalia mulai cair. Jaka menantang Azalia untuk melakukan review makanan dengan gaya jujur, bukan gaya presentasi. Saat Azalia menggigit tahu isi yang masih panas dan ekspresinya kepedasan sambil mengipas-ngipas mulut, kolom komentar meledak. Netizen gemas melihat sisi manusiawi sang CEO yang biasanya terlihat sempurna. Puncaknya adalah ketika Jaka memutar lagu dangdut koplo yang lagi viral. Ia menarik tangan Azalia untuk ikut joget tipis-tipis. Awalnya malu-malu, tapi lama-lama Azalia ikut tertawa lepas dan menggoyangkan pinggulnya dengan canggung tapi lucu.
Kemistri mereka berdua begitu kuat, begitu natural, dan sangat menghibur. Dalam hitungan jam, video potongan live mereka menyebar kemana-mana. Judul-judul bombastis bermunculan di beranda media sosial, CEO cantik jualan gorengan, pasangan tahun ini, sampai definisi cinta tak pandang bulu. Akun Jaka langsung banjir follower baru. Mereka bukan cuma penasaran sama rasa gorengannya, tapi jatuh cinta pada kisah cinta dua dunia yang disatukan di depan kamera itu. Tanpa sadar, Azalia yang tadinya malu, kini malah ketagihan baca komentar netizen yang mendoakan mereka segera ke pelaminan. Viralnya video joget canggung mereka di media sosial ternyata membawa dampak yang luar biasa dahsyat. Food court teras Mahardika yang biasanya ramai lancar, kini berubah menjadi lautan manusia. Orang-orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena penasaran dengan kisah cinta si tukang gorengan dan Bu CEO, tapi juga karena perut mereka keroncongan melihat review makanan yang menggugah selera di video tersebut. Namun, Jaka dan Azalia sadar, viral saja tidak cukup. Tren bisa pudar dalam sekejap mata kalau tidak ada inovasi rasa yang bikin orang ketagihan. Maka, lahirlah sebuah ide brilian dari hasil diskusi panjang mereka di sela-sela pacaran. Mereka memutuskan untuk menciptakan menu kolaborasi spesial. Sebuah menu yang melambangkan penyatuan dua dunia mereka yang berbeda. Kita harus bikin sesuatu yang unik, Ka. Perkawinan silang antara selera lidah kamu yang deso, dengan selera lidah aku yang agak kebarat-baratan, usul Azalia semangat. Setelah bereksperimen semalaman di dapur apartemen Azalia sampai tepung bertebaran di mana-mana, akhirnya terciptalah mahakarya kuliner itu, tahu walik saus mentai. Ini bukan tahu goreng biasa. Ini adalah tahu kulit khas Banyuwangi yang dibalik agar teksturnya garing di luar namun kenyal di dalam, karena isian daging ayam cincang. Sentuhan magisnya ada di topping, saus mentai ala Jepang kesukaan Azalia, campuran mayones, saus sambal, dan telur ikan, yang kemudian dibakar sedikit dengan alat penyembur api torch, sampai wanginya menguar kemana-mana. Saat menu ini diluncurkan hari pertama, responnya sungguh gila. Antrean pembeli mengular panjang sampai keluar lobi gedung, bahkan satpam sampai kewalahan mengatur barisan. Aroma tahu goreng yang gurih bercampur wangi saus bakar yang creamy, membuat siapa saja menelan ludah. Satu porsi tahu walik mentai, Mas, jangan lama ya, teriak para pelanggan yang tidak sabaran. Jaka bekerja secepat kilat. Tangannya seolah punya 1000 bayangan, menggoreng, membalik, memberi saus, dan membakar. Keringat bercucuran deras membasahi kemejanya. Ia kewalahan. Melihat kekasihnya hampir tumbang di keroyok pesanan, Azalia melakukan hal yang tak terduga. Tanpa mempedulikan statusnya sebagai pemilik gedung, Azalia melepas blazer, mahalnya, menyingsingkan lengan kemeja putihnya, dan langsung memakai apron cadangan. Ia masuk ke dalam bus sempit itu dan mengambil alih posisi kasir. Selamat siang, mau pesan berapa porsi? Pembayaran bisa pakai QRIS. Kris? Ya, Kak, sapa Azalia ramah dan cekatan. Pemandangan ini sontak membuat heboh. Para karyawan kantor yang sedang antre sampai melongo tidak percaya. Bos besar mereka, sang ratu properti yang biasanya cuma tanda tangan dokumen miliaran, sekarang sibuk memencet mesin kasir dan membungkus tahu walik. Gila, Bu Azalia turun tangan langsung. Ini si gorengan sultan beneran, bisik mereka kagum. Hari itu, omzet penjualan Jaka memecahkan rekor sejarah. Dalam satu hari saja, keuntungan bersih yang ia dapatkan setara dengan gaji seorang manajer sebulan. Jaka menatap laci uangnya yang penuh sesak sampai tidak bisa ditutup. Lalu menatap Azalia yang rambutnya sedikit berantakan tapi tersenyum puas. Menu kolaborasi cinta mereka sukses besar, membuktikan bahwa perbedaan jika disatukan dengan pas, akan menghasilkan rasa yang luar biasa nikmat. Pepatah bijak mengatakan, uang memang bukan segalanya, tapi dengan uang yang diperoleh dari jalan yang halal dan berkah, kita bisa menyelamatkan hal yang paling berharga di dunia ini, yaitu nyawa orang tua. Ledakan omzet dari menu viral tahu walik itu, tidak lantas membuat Jaka lupa diri, atau berfoya-foya membeli barang mewah. Hal pertama yang ia lakukan begitu uang terkumpul, adalah berlari ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Ia melunasi semua biaya tunggakan pengobatan ibunya, dan membiayai operasi ginjal yang selama ini hanya menjadi angan-angan semu. Operasi berjalan lancar.
Tangis haru pecah di ruang pemulihan saat Jaka memeluk ibunya yang kini wajahnya sudah kembali segar dan merona, tidak lagi pucat pasi menahan sakit. Bu, kita pulang ya. Ibu sudah sembuh total. Ibu gak perlu khawatir soal biaya lagi, Jaka sekarang sudah bisa jaga ibu. Bisik Jaka sambil mencium tangan keriput wanita yang paling ia cintai itu. Kesembuhan sang ibu menjadi suntikan energi baru yang maha dahsyat bagi Jaka. Ia semakin gila kerja. Tidak puas hanya dengan satu gerai, dalam waktu singkat Jaka berekspansi. Ia membuka 2 cabang baru, Jaka S Golden Fry, di 2 mal besar lainnya di Jakarta. Jaka juga tidak lagi hanya berjualan camilan. Ia mulai merambah ke makanan berat dengan menu andalan, nasi kulit ayam crispy, dan ayam geprek sambal bawang. Menu ini langsung jadi primadona baru bagi para pekerja kantoran yang butuh makan siang kenyang tapi tetap hemat. Suatu hari, di acara syukuran pembukaan cabang kedua, Ibu Jaka yang sudah sehat bersikeras ingin datang. Ia ingin melihat langsung kerajaan bisnis anaknya. Di sana, wanita tua bersahaja itu melihat seorang gadis cantik berkulit putih bersih sedang sibuk menata nasi kotak di meja belakang. Gadis itu adalah Azalia, yang hari itu sengaja melepas atribut kebesarannya sebagai CEO demi membantu Jaka. Ibu Jaka, dengan polosnya, mendekati Azalia dan menepuk pundaknya pelan. Neng geulis, rajin amat kerjanya. Pegawai baru ya di sini? Yang betah ya kerja sama si Jaka. Anak ibu itu kadang emang bawel kalau soal kebersihan, tapi hatinya baik kok. Jaka yang mendengar itu dari kejauhan nyaris tersedak air minum. Ia panik setengah mati, takut ibunya salah bicara pada pemilik gedung. Jaka hendak berlari meralat ucapan ibunya, tapi Azalia memberi kode tangan agar Jaka diam di tempat. Dengan senyum yang sangat manis dan sopan, Azalia meraih tangan ibu Jaka lalu menciumnya takzim, persis seperti menantu yang berbakti pada mertua. Iya bu, saya pegawai baru di sini. Saya asisten pribadinya Mas Jaka kalau lagi sibuk. Doakan saya betah ya bu, soalnya bos saya yang satu ini emang ngangenin, jadi saya semangat terus kerjanya. Jawab Azalia dengan nada bercanda namun penuh hormat. Ibu Jaka tertawa renyah sambil mengelus pipi halus Azalia. Alhamdulillah kalau gitu. Cantik-cantik mau kerja keras. Pasti nanti dapat jodoh yang sukses juga. Melihat pemandangan itu, Jaka menyandar di tembok dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat 2 wanita terpenting dalam hidupnya sedang tertawa bersama. Azalia, sang ratu properti yang biasanya ditakuti ribuan karyawan, kini merendahkan hatinya sedemikian rupa demi menjaga perasaan ibunya yang orang kampung biasa. Di detik itu, Jaka bersumpah dalam hati, ia akan melakukan apapun untuk membahagiakan Azalia seumur hidupnya. Wanita ini bukan cuma cantik wajahnya, tapi hatinya seluas samudra. Matahari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat warna jingga keunguan yang memeluk langit Jakarta. Di lantai paling atas gedung Mahardika, tepatnya di area rooftop yang biasanya tertutup untuk umum, Jaka dan Azalia sedang duduk santai menikmati angin sore yang berhembus pelan. Suara bising kemacetan kota di bawah sana terdengar samar-samar, seolah dunia milik mereka berdua saja. Jaka masih mengenakan apron denim kebanggaannya, wajahnya sedikit berminyak sisa perjuangan di dapur tadi. Sementara Azalia, meski rambutnya sedikit berantakan tertiup angin, tetap terlihat mempesona. Namun, ada yang aneh dengan ekspresi Azalia sore itu. Ia tidak tersenyum. Bibirnya mengerucut, matanya menyipit menatap Jaka dengan tatapan tajam yang dibuat-buat, persis seperti anak kecil yang mainannya diambil paksa. Ia melipat kedua tangannya di dada sambil membuang muka ke arah pagar pembatas. Jaka yang peka langsung panik. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggeser duduknya mendekat, tapi Azalia malah menggeser duduknya menjauh. Sayang. Kenapa sih? Kok cemberut gitu? Mukanya ditekuk kayak dompet tanggal tua. Tanya Jaka lembut, berusaha mencairkan suasana. Apa aku ada salah? Apa masakan tadi kurang asin? Atau aku lupa cukur kumis? Azalia menoleh cepat, menatap mata Jaka lekat-lekat. Jaka, kamu harus tanggung jawab. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu harus tanggung jawab sekarang juga. Serunya dengan nada tinggi yang dibuat-buat. Wajah Jaka pucat seketika. Otaknya berputar keras mencari kesalahan fatal apa yang telah ia perbuat. Tanggung jawab? Apakah ada pelanggan keracunan? Apakah ia tidak sengaja membakar dapur? Tanggung jawab apa, Bu Bos?
Jangan bikin aku jantungan dong. Ada makanan yang basi? Atau ada komplain berat dari klien? Tanya Jaka dengan suara bergetar ketakutan. Melihat ekspresi Jaka yang ketakutan setengah mati seperti maling ayam tertangkap basah, pertahanan Azalia runtuh. Namun ia berusaha menahan tawanya sekuat tenaga. Ia memasang wajah super serius lagi. Bukan soal makanan. Ini soal hidup aku, Kak. Azalia menarik napas panjang, mendramatisir keadaan. Gara-gara kamu, lidah aku jadi rusak. Aku sekarang gak selera makan di restoran mewah, kalau gak ada kamu yang suapin pakai tangan. Gara-gara kamu juga, papa sama mama di rumah neror aku setiap hari. Mereka nanyain terus, kapan si tukang gorengan ganteng itu main ke rumah lagi. Kuping aku panas dengerinnya. Azalia berhenti sejenak, lalu mencondongkan wajahnya mendekat ke wajah Jaka yang masih bengong. Jadi, demi menyelamatkan telinga aku dan demi biar aku gak dicoret dari kartu keluarga sama papa, kamu harus nikahin aku secepatnya. Titik. Gak pakai koma. Kamu mau kan jadi tahanan hati aku seumur hidup? Mendengar tuntutan yang berbelit-belit namun ujungnya sangat manis itu, Jaka terdiam selama 3 detik mencerna kalimat Azalia. Lalu, senyum lebar merekah di wajahnya. Rasa takutnya lenyap berganti rasa bahagia yang membuncah sampai ke ubun-ubun. Jaka tertawa lepas, lalu dengan gemas ia mengacak-acak rambut Azalia. Ya Allah, Gusti, kirain aku mau dipenjara beneran gara-gara bikin salah. Ternyata minta dinikahin tuh. Jaka kemudian menatap Azalia dengan tatapan teduh, penuh cinta. Kalau hukumannya adalah menikahi wanita secantik dan sebaik kamu, dipenjara seumur hidup di hati kamu pun aku ikhlas. Sayang. Jangankan nikah, besok kita ke KUA pun aku siap. Siapin aja berkasnya, biar aku yang siapin mental dan maharnya. Di bawah langit senja Jakarta yang menjadi saksi bisu, mereka tertawa bersama. Bukan tawa formalitas, melainkan tawa bahagia dua insan yang siap melangkah ke jenjang yang lebih serius, mengikat janji suci untuk selamanya. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti itu pun tiba. Sebuah pesta pernikahan yang mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai pesta paling unik dan paling nyeleneh di kalangan elit Jakarta. Gedung resepsi Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi perpaduan dua dunia yang kontras namun harmonis. Di satu sisi, dekorasi bunga-bunga impor yang mewah menghiasi pelaminan megah bak istana dongeng. Lampu kristal bergantungan memancarkan cahaya keemasan. Namun, di sisi kanan dan kiri ruangan, berjejer rapi puluhan gerobak makanan kaki lima yang sudah dihias cantik. Ya, kalian tidak salah dengar. Tidak ada menu prasmanan ala barat yang namanya sulit dieja di pesta ini. Yang ada hanyalah deretan gerobak bakso, sate ayam yang asapnya mengepul sedap, es dawet ayu, dan tentu saja sang primadona acara, but eksklusif, Jaka es Golden Fry, yang berdiri gagah di tengah ruangan. Tamu undangan yang hadir pun beragam. Di satu meja, terlihat rekan-rekan bisnis Pak Darmawan yang mengenakan jas mahal sedang asyik menyeruput kuah bakso panas sampai berkeringat. Di meja sebelahnya, tetangga kontrakan Jaka dan teman-teman sesama pedagang pasar duduk santai sambil tertawa lebar menikmati suasana mewah. Sekat sosial yang biasanya tebal, hari itu runtuh seketika oleh kelezatan makanan rakyat. Wah, Pak Darmawan, ini sate ayamnya juara. Tumben sekali Bapak menyajikan menu merakyat begini. Rasanya jadi ingat masa muda saya saat masih merintis usaha. Puji seorang CEO bank ternama sambil mengunyah sate dengan lahap. Pak Darmawan tertawa bangga sambil menepuk dada. Ini ide menantu saya, Pak. Katanya, kebahagiaan itu rasanya sederhana. Seperti sate ayam ini. Saya setuju 100%. Di atas pelaminan, Jaka dan Azalia berdiri berdampingan. Mereka tampak serasi bak pangeran dan putri raja. Jaka mengenakan setelan tuxedo hitam yang pas di badan, membuatnya terlihat gagah dan berkelas. Azalia mengenakan kebaya putih modern bertabur paet kristal yang membuatnya bersinar. Namun, ada satu pemandangan yang membuat semua fotografer berebut mengambil gambar. Saat sesi foto resmi, Jaka tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dari balik punggungnya. Itu adalah apron denim kesayangannya, celemek yang menemaninya berjuang dari nol. Tanpa ragu, Jaka memakaikan apron itu di luar jas mahalnya, lalu menarik Azalia merapat. Sayang, foto dulu dong gaya tukang gorengan dan bu bos, bisik Jaka jahil. Azalia tidak marah.
Ia malah tertawa lepas, mengambil setangkai pisang goreng yang sudah disiapkan sebagai properti foto, lalu berpose menyuapi Jaka. Cekrek. Momen itu terabadikan dengan sempurna. Sebuah foto yang menangkap esensi cinta mereka. Jujur, apa adanya, dan penuh tawa. Orang tua Azalia yang melihat dari bawah panggung, hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum haru. Mereka sadar, menantu pilihan putrinya ini memang permata langka. Jaka tidak pernah malu dengan masa lalunya, justru ia merayakannya sebagai pondasi masa depannya. Pesta itu bukan sekadar perayaan pernikahan, tapi perayaan kemenangan cinta atas gengsi dan status sosial. Waktu bergulir begitu cepat tanpa terasa. 3 tahun telah berlalu sejak pesta pernikahan yang menghebohkan itu. Kini, Jaka bukan lagi sekadar pemuda penjual gorengan yang dikejar-kejar petugas keamanan. Ia telah menjelma menjadi seorang pengusaha kuliner muda yang disegani. Puluhan cabang, JKS Golden Fry, kini tersebar di berbagai kota besar, bahkan mulai merambah ke sistem waralaba yang dikelola secara profesional. Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari sosok Jaka, kesederhanaannya. Di sebuah rumah mewah bergaya tropis modern di kawasan Jakarta Selatan, pagi itu suasana terasa begitu hangat dan riuh. Bukan riuh karena rapat bisnis, melainkan riuh oleh suara tawa balita. Di dapur yang luas dan bersih, Jaka yang mengenakan kaos oblong santai sedang sibuk di depan kompor. Ia tidak sedang menyuruh asisten rumah tangga atau chef, pribadi untuk memasak. Ia sendiri yang turun tangan menggoreng pisang untuk sarapan keluarga kecilnya. Ayo, pesawatnya mau mendarat nih. Nyam. Seru Jaka sambil menyodorkan potongan pisang goreng hangat ke mulut mungil seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun yang duduk di kursi bayi. Bocah itu, buah hati mereka, mengunyah dengan lahap sampai pipinya gembung. Enak, papa. Lagi, celotehnya lucu. Azalia, yang baru saja turun dari lantai atas, berdiri di ambang pintu dapur sambil bersandar santai. Wajahnya polos tanpa make-up, rambutnya diikat asal, namun kecantikannya justru terpancar semakin alami. Tidak ada lagi aura dinginan kaku seperti dulu. Yang ada hanyalah aura keibuan yang lembut. Ia memandangi 2 laki-laki kesayangannya itu dengan tatapan penuh cinta. Azalia berjalan mendekat, lalu memeluk pinggang Jaka dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu sang suami yang kokoh. Curang anaknya disuapin terus. Ibunya gak disuapin, goda Azalia manja. Jaka tertawa renyah, lalu dengan sigap menyuapi Azalia sepotong pisang goreng sisa gigitan anaknya. Nih, spesial buat Bu Bos yang paling cantik sejagat raya. Sambil mengunyah, Azalia menatap layar HP Jaka yang tergeletak di meja dapur. Itu adalah HP baru yang canggih, bukan lagi HP butut yang layarnya retak 1000. Namun, Jaka masih menyimpan HP lamanya itu di dalam laci kaca ruang tamu sebagai pajangan sejarah. Tahu gak, Kak? Bisik Azalia pelan di telinga suaminya. Kadang aku masih gak percaya kalau lihat hidup kita sekarang. Dulu aku pikir hidup aku bakal berakhir sendirian di tumpukan dokumen. Ternyata Tuhan ngirim kamu lewat jalur yang gak masuk akal. Lewat ghost tak dan layar HP retak. Jaka mematikan kompor, lalu membalikan badannya menghadap Azalia. Ia mengusap pipi istrinya dengan lembut. Itulah rahasia Tuhan, sayang. Kadang, apa yang kita anggap sebagai musibah atau kesalahan teknis, ternyata itu adalah cara Tuhan mengetuk pintu hati kita. Kalau HP aku gak rusak waktu itu, mungkin aku gak akan pernah kirim pesan ke kamu, dan kita gak akan pernah ada di sini. Jaka mengecup kening Azalia lama sekali, menyalurkan rasa syukur yang tak terhingga. Di luar jendela, matahari pagi bersinar cerah, secerah masa depan keluarga kecil yang dibangun di atas pondasi ketulusan dan kerja keras ini. Kisah Jaka dan Azalia membuktikan satu hal, bahwa jodoh, rezeki, dan kebahagiaan itu misterius. Ia tidak perlu dicari jauh-jauh di tempat mewah, karena kadang ia datang menyapa lewat hal paling sederhana, tepat di saat kita paling membutuhkannya. Dan begitulah kisah cinta si penjual gorengan dan sang CEO berakhir bahagia. Atau lebih tepatnya, baru saja memulai babak kebahagiaan yang baru. Tamat.